Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi chapter 7, yaitu perpajakan untuk bagian yang kedua, yaitu tentang partial equilibrium model. Apa sih partial equilibrium model? Kita akan bahas dalam kesempatan ini. Dari namanya sebenarnya kelihatan ya, parsial. Parsial itu berarti kan sebagian, tidak keseluruhan. Nah, seperti jadi model keseimbangan secara parsial, secara sebagian. Partial equilibrium model. Model ini berfokus atau mempunyai fokus pada pajak yang ada kaitannya dengan pricing. Ya, dalam analisis ini pajak yang dimaksud itu hanya dilihat dampaknya pada pasar yang relevan, pasar yang berkaitan, tidak pada pasar yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pajaknya itu dikenakan kepada gula seperti itu, maka fokus analisisnya ya pada harga gula itu sendiri, pada kuantitas gula itu sendiri. Jadi pada pasar di gula itu sendiri. Jadi nggak ada kaitannya atau tidak dilihat dampaknya pada misalnya pasar makanan dan minuman, karena gula itu forward linkage-nya dipakai pada makanan dan minuman. Atau backward-nya, tidak dilihat pada kalau gula, pabrik tebu, pertanian tebu, tentang tenaga kerja di pertebuan. Jadi tidak sampai ke situ. Namanya juga partial equilibrium model. Jadi sebatas pada pasar yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini hanya dilihat pada sisi demand dan supply di komoditas itu sendiri. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi hanya dilihat pada penawaran, permintaan pada gula, pada komoditas gula. Tidak dilanjutkan dengan komoditas lanjutannya atau komoditas yang sebelumnya. Ya, apalagi kalau sampai ditinjau pada tenaga kerjanya, tidak. Walaupun sebenarnya sekali lagi secara realnya pasti itu akan berdampak pada banyak hal, tergantung dari rantai yang dimilikinya. Ya, seperti itu. Unit tax adalah pajak yang dibebankan pada setiap unit pada komoditas. Ya, seperti itu. Misalnya 100 rupiah dibebankan kepada rumput laut. Atau misalnya pada ikan. Atau misalnya pada apapun, belerang misalnya. Belerang yang ditambang oleh, misalnya kalau di tempat saya di Ijen, tapi saya nggak tahu apakah di sana ada pungutan atau tidak. Ya, seperti itu. Kalau kepalanya seperti itu, dan itu rate ya, per unit, misalnya 100 rupiah seperti itu, maka itu disebut unit tax. Ya. Beban pajak itu bergantung kepada elastisitas demand ataupun supply. Ya, seperti itu. Mungkin Anda ingat ya, di awal-awal di matematika 1 saya sering mengungkapkan kata-kata, ya maaf sedikit kasar, tapi
untuk mengingatkan antara peka dan pekok. Nah, seperti itu. Peka itu ya maksudnya peka terhadap rangsangan, atau kalau dalam ekonomi ya elastis. Sesuatu yang elastis itu adalah peka, tapi sesuatu yang tidak elastis itu adalah itu tadi pekok. Artinya tidak peka pada rangsangan, ya, seperti itu. Sehingga kalau ada perubahan apa-apa, kalau yang pokok itu tadi ya sudah meminta pada pola konsumsi yang sama, pada jumlah yang sama, ya, seperti itu. Sebaliknya kalau elastis yang peka tadi, maka konsumsinya mudah berubah, ya, jumlah yang diminta mudah berubah ketika ada perubahan harga, ya, seperti itu. Makanya saya harapkan kalau Anda jadi orang, ya jangan inelastis seperti itu, elastis, tapi sebaiknya elastis pada semua hal. Kan dulu sering saya contohkan kalau cewek dan cowok pacaran, jadi elastis. Kalau inelastis itu beda lagi, ya, beda responnya dan beda dampaknya. Belum apa-apa, misalnya nikah aja belum, ya, seperti itu, tapi disuruh kemana-mana mau sama ceweknya, berarti itu kan inelastis itu. Bahkan ya istilahnya, ibaratnya kalau tidak video call dulu atau tidak mendengar suaranya dulu, maka tidak bisa makan dengan nyaman, tidak bisa tidur dengan tenang. Nah, itu kan inelastis, sehingga mudah sekali dieksploitasi oleh partnernya, partner berpacarannya. Mas Tony, tolong jemput saya ya, setelah kelas jam 3 saya diantar pulang, terus nanti habis maghrib saya tolong diantar ke kursusan, nah, seperti itu. Atau bahkan ketika ada informasi terhadap cewek itu, misalnya cewek itu berboncengan dengan orang lain dan isunya itu deras bahwa pacaran seperti itu atau selingkuh seperti itu, maka kalau inelastis ya cuek-cuek saja. Nah, wah, saya sudah percaya kok sama dia, dia juga sudah percaya sama saya. Nah, seperti itu. Walaupun banyak juga fakta-fakta sebenarnya yang didapatkan. Nah, jadi logika analoginya seperti itu. Maka sama juga terhadap elastisitas ini, terhadap barang ini. Kalau misalnya Anda inelastis, atau yang tadi saya bilang pokok tadi, kalau misalnya Anda mengkonsumsi barang, mungkin dalam manajemen itu istilahnya apa ya, brand loyalty-nya, loyalitas terhadap brandnya itu kuat. Misalnya Anda deh, kalau misalnya makan di warung Mbok Galak seperti itu, kalau Anda inelastis atau Anda loyal sekali, terhadap warung itu, maka harganya dinaikkan berapapun seperti itu, bahkan tidak masuk akal dibanding warung-warung yang lain, maka tetap membeli. Ya, itu artinya Anda itu tidak peka. Kalau dalam ekonomi inelastis. Dengan demikian maka Anda mudah diberikan beban. Kalau ada pajak, maka Anda mudah diberikan beban, mudah dialihkan pajak itu terhadap Anda, walaupun yang bayar nanti si warung itu, ya, seperti itu. Beda kalau misalnya konsumennya tidak elastis, konsumennya tidak pekok atau peka, seperti itu. Misalnya konsumennya elastis, maka sedikit saja perubahan, maka dia akan mencari warung yang lain. Atau contoh yang lainnya, misalnya ada suatu merek atau ada restoran, dia melihat bahwa konsumennya memang elastis seperti itu, sehingga dia mudah konsumennya itu pergi ke tempat yang lain ketika harganya naik. Maka ketika resto tadi itu diberikan beban pajak oleh pemerintah,
maka dia mikir mau menaikkan. Sehingga kadangkala pajaknya itu ya ditanggung sendiri oleh restoran. Contohnya misalnya mestinya habisnya 100.000, padahal 100.000 itu mesti dibayarkan pajak misalnya 10%-nya, berarti dia cuma menerima 90.000. Seperti itu. Maka resto itu tadi tidak akan mau menaikkan lebih dari 100.000. Karena itu tadi, takut kalau konsumennya mencari resto yang lain. Ya, itu kalau demand-nya adalah elastis. Jadi prinsipnya sebaiknya jadi apapun, apalagi ini analoginya dengan ekonomi. Jadi supply atau demand, maka sebaiknya jadilah supply atau demand yang elastis. Sebab kalau tidak, maka Anda mudah terbebani. Atau kalau Anda inelastis, maka Anda mudah terbebani oleh beban pajak itu sendiri. Ya, seperti itu tadi yang seperti yang saya terangkan sebelumnya. Ya, jadi ingat, tergantung dari elastisitasnya, beban itu akan menimpa. Prinsipnya, semakin inelastis atau semakin pekok seperti itu, maka itu akan menjadi beban yang lebih besar. Sebaliknya kalau Anda peka atau elastis seperti itu, maka beban Anda itu semakin kecil. Karena seperti itu tadi logikanya, Anda mudah mengalihkan permintaannya terhadap barang yang lain, atau Anda mudah merubah jumlah yang diminta. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan buktikan di dalam grafik lebih lanjut. Oke, nah ini contohnya. Analisis grafik dari unit text. Oke, Anda perhatikan di sini. Ini kita lihat, ini ada supply yang meningkat dari S menjadi S aksen. Nah, seperti itu. Kenapa meningkat? Karena ini diberikan beban pajak. Ya, seperti itu. Sehingga karena ada bebannya pajak, maka dia akan bergeser ke atas seperti itu. Sehingga keseimbangan berubah dari E menjadi E aksen. Tetapi ingat, E aksen ini P-nya itu bukan P real yang diterima oleh produsen, tetapi P yang diberikan beban pajak seperti itu. Sehingga P real yang diterima oleh produsen ya P real yang di bawahnya. Ya, setelah dikurangi pajak. Jadi kan pajak harus disetorkan dulu. Seperti itu. Maka beban yang diterima oleh produsen itu, maka besarnya P real dengan besarnya itu sebesar P real sampai PE ini. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena semestinya dia menerima PE kalau tanpa ada apapun seperti itu, tetapi karena adanya pajak dia hanya menerima sebesar P real. Loh, lantas sisanya bagaimana antara PE dan PE tax seperti itu? Maka ini dibebankan kepada konsumen. Kalau Anda lihat di sini, konsumen itu mendapatkan beban pajak yang proporsinya lebih tinggi daripada oleh produsen. Kenapa? Karena Anda lihat di sini demand itu cenderung inelastis atau elastisitasnya lebih kecil. Kalau Anda lihat di sini grafiknya, demand itu kan lebih tegak dikit. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah beban pajak yang diterima oleh konsumen, sedangkan ini beban pajak yang diterima oleh produsen. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya semakin besar elastisitas dari supply, maka semakin besar beban pajak yang diterima oleh konsumen. Ya, seperti itu. Dan sebaliknya, semakin besar elastisitas dari konsumen,
demand oleh konsumen, maka semakin besar beban pajak yang diterima oleh produsen. Oke, coba kita buktikan lagi. Nah, ini Anda buktikan. Kita buktikan lagi. Kita supply-nya kita buat semakin elastis dengan gambar berwarna merah ini. Kan semakin merunduk ya, semakin elastis. Maka apa? Maka konsekuensinya beban konsumen itu semakin besar. Ini kan membuktikan bahwa itu tadi semakin elastis dari supply, maka semakin besar beban pajak yang diterima oleh konsumen. Nah, ini semakin besar daripada tadi. Sebaliknya, produsennya bebannya semakin kecil. Nah, seperti itu. Ini begitu ya. Harap diingat-ingat. Makanya kalau jadi orang atau kalau jadi konsumen, maka jadilah konsumen yang elastis. Kenapa? Kalau Anda inelastis, maka mudah diberikan beban pajak atau mudah dialihkan beban pajaknya kepada Anda. Tapi kalau Anda elastis seperti itu, maka ya kadang produsen tidak akan berani melemparkan bebannya kepada Anda. Ya udah begitu, wah, ini kok ternyata sekarang jadi lebih mahal. Ya, seperti itu. Wah, udah saya pergi ke resto yang lain, seperti itu. Berarti kan dia elastis konsumen. Oke, sebaliknya ini kita lihat dari sisi konsumen yang berbeda. Ya, seperti itu. Anda lihat ini. Untuk yang berwarna hitam dulu. Sama tadi prinsipnya, ada S dan S aksen. Wah, ini S-nya hilang ini. Seperti itu. Ya. Tetapi kita rubah sekarang, demand-nya semakin elastis. Nah, demand-nya semakin merunduk ini. Ini yang merah ini. Anda lihat di sini, maka beban pajak yang diterima oleh konsumen itu semakin kecil. Ya, seperti itu. Sebaliknya, beban pajak yang diterima oleh produsen atau jarak antara PE dengan P real seperti itu, maka semakin membesar jaraknya. Ini menunjukkan apa? Semakin elastis dari demand-nya, maka nanti mengakibatkan produsennya itu semakin terbebani. Karena itu tadi, kalau dia sampai menaikkan harga, maka dia takut konsumennya akan lari. Ya, seperti itu. Sehingga kadang-kadang kalaupun ada pajak, maka ya sudah, nggak usah diomongin sama konsumennya. Yang penting dia pokoknya di akhir tahun dia membayar pajak misalnya. Ya, seperti itu, membayar pajak terhadap penjualannya. Ya, seperti itu. Tanpa harus diomongkan kepada konsumen, ini nanti terkena pajak loh. Kenapa ya? Karena dia takut bahwa konsumennya itu akan lari. Iki piye iki? Astagfirullahaladzim. Sekarang kita lanjut ke SVA. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Allah. Ada apa ini? Kok lari-lari terus ini? Oke. Allah Akbar. Sekarang ad valorem text. Ini bedanya ad valorem text dengan unit text tadi. Kalau ad valorem text
pajak itu dibebankan sesuai dengan prosentase dari barang dari komoditasnya. Sesuai dari prosentase dari harga komoditasnya. Artinya apa? Maka semakin besar, semakin tinggi harganya, maka beban pajaknya semakin besar secara nominal. Ya, seperti itu. Contoh sederhana, kalau misalnya harga mobilnya itu katakanlah 100 juta, seperti itu. Anggap saja kena beban pajak 10%. Berarti untuk membayar pajaknya sendiri udah 10 juta. Tapi kalau harga mobilnya 200 juta, beban pajaknya sendiri sudah 20 juta. Ya, seperti itu namanya ad valorem tax. Apalagi nanti kalau taxnya itu untuk barang mewah, ya seperti itu. Bahkan kalau nggak salah barang mewah itu, misalnya mobil-mobil mewah itu bisa jadi mereka dikenai pajak, barang tersebut dikenai pajak bisa mencapai 125%, ya seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita membeli suatu mobil mewah, ya apalah mereknya ya, misalnya 8 miliar, itu belum tentu di luar negeri 8 miliar. Bisa jadi di luar negeri paling cuman 3 miliar atau 4 miliar. Tetapi kok bisa jadi meningkat seperti itu? Karena itu digolongkan menjadi barang mewah. Ingat, fungsi pajak di perpajakan ada yang sifatnya budgeter, ada yang sifatnya reguler. Ya, seperti itu. Jadi sifatnya untuk membiayai dari pemerintah, terus ada yang sifatnya memang untuk mengatur. Supaya apa? Ya supaya tidak terjadi perbedaan status sosial yang tinggi di antara masyarakat, ya seperti itu. Sehingga ya itu tadi, orang kalau misalnya mau beli mobil mewah ya orang kaya banget gitu loh, ya seperti itu. Tapi fokus kita di sini adalah ad valorem tax yang prinsipnya bahwa beban pajak itu diberikan sesuai dengan persentase harga dari komoditasnya itu. Sehingga apa akibatnya? Maka secara matematis dulu pernah kita bahas di matematika 1 ya. Maka secara matematis membuat slope-nya itu tidak sama. Kalau unit tax tadi kan slope-nya bergeser sejajar. Tapi kalau ad valorem tax tidak. Slope-nya itu berubah. Ya, seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena semakin membesar harganya, semakin besar harganya, maka nominalnya ya juga semakin besar beban yang diberikan. Nah, sehingga itu the more expensive the item, the greater the tax to be paid. Ya, semakin besar, semakin mahal seperti itu, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, ya. Nah, ini grafiknya. Kalau Anda lihat ini sebenarnya pendekatannya dari sisi demand. Nah, misalnya rokok, ini ada supply, ada demand seperti itu. Maka dengan adanya ad valorem tax itu, maka sebenarnya akan menurunkan demand-nya itu. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena orang merasa terbebani dengan pajaknya. Tapi bisa jadi ini dianalisis juga dari sisi supply. Kalau dari sisi supply, ya prinsipnya sama. Cuman ini supply-nya akan bergeser ke atas seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, yang prinsipnya ya intinya sama, ya seperti itu, bahwa mengakibatkan apa itu jumlah yang diminta akan menurun, harganya menaik, tetapi harganya itu harga yang mengandung pajak, tapi harga real yang diterima oleh perusahaan ya sebesar PN-nya itu.
Sehingga konsumen itu membayar sebesar PG, tetapi produser itu hanya menerima sebesar PN. Lah kenapa? Kemana yang lainnya? Yang lainnya sebesar F, sebesar V itu. Ya, seperti itu. V itu diserahkan kepada persentasenya, itu diserahkan kepada pemerintah. Sehingga yang diterima oleh produser itu sebesar 1 minus V kalikan PG. Jadi kalau misalnya V-nya 10%, yang diterima ya 90% kali harganya itu. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini hanya dampak secara nominal, secara angkanya yang akan berubah dan mengakibatkan SOP-nya juga berubah. Ya, seperti itu. Semakin besar juga maka pajak yang harus dibayarkan semakin mahal. Jadi semakin mahal harganya, maka pajak yang diberikan kepada pemerintah semakin besar. Ya, seperti itu. Dan Anda lihat di sini bahwa komoditasnya yang diminta itu akan menurun dari G0 menjadi G1. Ya, seperti itu. Sedangkan harga realnya dari P0 menjadi PG. Tetapi ingat, yang diterima oleh produsen adalah PN. Ya, seperti itu. Sekali lagi, maka yang dibebankan pajaknya kepada produsen ya jarak antara P0 dan PN. Dan yang diterima oleh konsumen antara P0 dan PG. Ya, seperti itu. Baik, dari saya cukup itu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dan pencerahan. Oke, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan tambahan iman. Jangan lupa belajar dan ingat, dalam kondisi yang seperti ini di mana kita pembelajarannya secara online, maka tanggung jawab Anda semakin besar. Itu ya. Belajar. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.